Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai materi titrimetri asam basah. Pokok bahasan yang akan dibahas yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua titrimetri, yang ketiga titrimetri asam basah, dan yang terakhir contoh soal titrimetri asam basah. Sebagai pendahuluan, di dalam bidang kimia analitik tidak lepas dengan namanya pengukuran. Nah, di dalam pengukuran dikenal dua analisis. Yang pertama adalah analisis kualitatif dan yang kedua adalah analisis kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang memberikan indikasi identitas spesifik kimia di dalam sampel, sedangkan analisis kuantitatif adalah analisis yang menentukan jumlah komponen tertentu di dalam suatu zat. Nah, dalam analisis ini terdapat banyak sekali metode-metode. Salah satunya adalah titrimetri, di mana titrimetri adalah metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada prinsip pengukuran volume. Titrimetri mengikuti aturan stoikiometri. Nah, syarat-syarat dari stoikiometri itu adalah yang pertama, reaksinya harus sederhana, yang kedua, berlangsung dalam waktu yang cukup singkat, yang ketiga, terjadi secara sempurna. Dalam setiap metode titrimetri selalu terjadi reaksi kimia antara komponen analit atau biasa disebut dengan titrat dengan zat pendeteksi yang biasa disebut dengan titran. Nah, dari gambar ini kita dapat lihat bahwa titrat itu berada di dalam Erlenmeyer, sedangkan titran berada di dalam Burette. Sehingga kita dapat jabarkan bahwa titran ditambah dengan titrat dapat menghasilkan hasil reaksi, di mana titran adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, sedangkan titrat adalah larutan yang akan ditentukan atau dihitung konsentrasinya. Larutan baku biasanya bertindak sebagai titran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa titran adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Larutan baku terdiri dari dua, yaitu larutan baku primer dan larutan baku sekunder, di mana larutan baku primer adalah larutan baku yang konsentrasi tepatnya diketahui dengan berdasar pada penimbangan berat zat baku, contohnya seperti NaCl dan Na2CO3. Sedangkan larutan baku sekunder adalah larutan baku yang konsentrasi tepatnya baru akan diketahui apabila telah dilakukan pembakuan terlebih dahulu dengan larutan baku primer, contohnya seperti NaOH, KOH, dan H2SO4. Di dalam titrimetri dikenal juga istilah titik ekovalen, yaitu keadaan di saat terjadinya kesetaraan mol antara zat yang dititrasi dan zat penetrasi. Selain itu dikenal juga titik akhir titrasi, yaitu titik di mana proses titrasi dihentikan, ditandai dengan terjadi perubahan warna. Nah, terjadinya perubahan warna ini disebabkan karena penambahan indikator. Indikator yang biasa digunakan adalah indikator fenftalin. Nah, selanjutnya pada gambar ini kita dapat lihat bahwa sebelum mencapai titik akhir titrasi, larutan masih berwarna bening. Sedangkan setelah mencapai titik akhir titrasi, larutan berubah warna menjadi merah muda. Nah, untuk mengetahui berapa konsentrasi untuk mencapai titik akhir titrasi ini, kita dapat gunakan rumus pengenceran, yaitu MaFa kali A sama dengan MbFb kali B, di mana Ma adalah konsentrasi asam, Fa adalah volume asam, Mb adalah konsentrasi basa, Fb adalah volume basa, A adalah valensi asam, sedangkan B adalah valensi basa. Titrimetri memiliki banyak macam, salah satunya adalah asam basa. Nah, inilah gambaran dari proses titrimetri asam basa.
di mana larutan basa yang bertindak sebagai penetrasi akan masuk ke dalam boret yang selanjutnya akan ditetesi sedikit demi sedikit ke dalam larutan asam yang bertindak sebagai yang ditetrasi, atau sebaliknya, larutan asam yang bertindak sebagai penetrasi dan larutan basa sebagai yang dititrasi. Titrimetri asam basa adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang ingin diketahui kadarnya atau sebaliknya, dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. Contohnya seperti NaCl ditambah dengan NaOH menghasilkan NaCl ditambah dengan H2O. Nah, dari reaksi ini kita dapat lihat kurvanya. Nah, inilah kurvanya, di mana sebelah kiri adalah penambahan basa dan sebelah kanan adalah penambahan asam. Titrimetri asam basa. Contohnya titrasi asam kuat dan basa kuat, di mana titik ekuivalennya terjadi di pH 7 karena sama-sama kuat antara asam dan basa. Selanjutnya, titrasi asam kuat dan basa lemah. Nah, di sini titik ekuivalennya di bawah 7 karena asamnya lebih kuat dibandingkan dengan basa. Begitu pula dengan titrasi asam lemah dan basa kuat. Titik ekuivalennya berada pada pH di atas 7 karena basanya lebih kuat dibandingkan dengan asam lemah. Sedangkan titrasi asam lemah dan basa lemah pH-nya pas di 7 karena sama-sama lemah. Contoh soal titrimetri asam basa. Sebanyak 40 ml larutan H2SO4 tepat dinetralkan oleh 60 ml larutan NaOH. Hitunglah konsentrasi larutan H2SO4. Nah, pertama-tama kita tulis persamaan reaksinya. H2SO4 ditambah dengan 2 NaOH menghasilkan Na2SO4 ditambah dengan 2 H2O. Selanjutnya kita gunakan rumus pengenceran. MaFaA sama dengan MbFbB. Ma kali Fa nya 40 kali 2 sama dengan 0,1 kali 60 kali 1 sama dengan 60 dikali 80 sama dengan 60, maka Ma nya adalah 6/80 sehingga hasilnya adalah 0,075 M. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.